Taufik kesal, Anies Baswedan sengaja dijegal untuk Pilpres 2024. Sri Mulyani bikin rakyat DKI sakit hati. Dilansir dari pojok1.id, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengecam pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu lantaran Sri Mulyani menyebut DKI Jakarta tidak memiliki anggaran bantuan sosial atau bansos kepada 1,1 juta warga DKI. Bahkan disebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta lepas tangan dengan meminta pemerintah pusat membantu menutup bantuan tersebut. Pernyataan Menko itu dibantah Muhammad Taufik. Menurutnya Pemprov DKI menggelontor ratusan triliun untuk bansos. Untuk pembagian bansos, Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran 700 miliar rupiah, ujarnya kepada wartawan Jumat 8 Mei. Karena itu politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan pernyataan Sri Mulyani. Kalau dikatakan Gubernur Anies lepas tanggung jawab, di mana letak lepas tanggung jawabnya? Sambungnya dengan kesal. Lebih lanjut, anak buah Prabowo Subianto ini meminta pemerintah pusat agar tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang mereka miliki dengan Pemprov DKI. Menurutnya, bansos yang datang 2 kali kepada warga tidak masalah asal pekan pendistribusiannya berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga jelasnya. Taufik menegaskan semestinya pemerintah pusat menyatakan terima kasih kepada kepala daerah yang sigap dan tanggap menangani pandemi COVID-19 di daerah dengan baik. Jangan sampai ada kompetisi tidak sehat antara pemerintah pusat dengan kepala daerah, sindir Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta itu. Taufik menyebut Sri Mulyani bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Anies yang sejak awal tanggap dan cepat menangani COVID-19, tetapi juga menyakiti hati rakyat DKI Jakarta yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tak hanya itu, Taufik juga menganggap pernyataan Sri Mulyani itu berbau politis. Atas dasar itu, ia meminta agar persatuan politik tersebut dilakukan tanpa mengganggu perut rakyat. Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, jangan gunakan cara-cara yang tidak elegan, pungkasnya. Sri Mulyani asal bunyi, dibalas tagihan utang ke Pemprov DKI, lunasi dulu bukan malah nyerang. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI tak punya dana untuk memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Jakarta mendapat respon keras dari Koalisi Peduli Jakarta (KPJ). Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) Amos Hutauruk mengecam pernyataan Sri Mulyani soal pemenuhan bantuan sosial atau bansos di DKI Jakarta. Amos menilai pernyataan Sri Mulyani hanya asbun asal bunyi dan tidak berkaca dengan kinerja sebagai Menko di pemerintah pusat. Jika ada yang mengatakan Gubernur DKI Jakarta lepas tanggung jawab terkait bansos, harus diluruskan dulu. Sebab sekali lagi justru Pemprov DKI Jakarta yang lebih dulu membagikan bansos. Bukan hanya lebih dahulu memberikan bantuan sosial, Pemprov DKI bahkan paling siap menghadapi pandemi COVID-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya, tutur Amos Hutauruk melalui keterangannya Jumat 8 Mei. Tak hanya mengkritisi, Amos juga mendesak Sri Mulyani segera melunasi utang pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa dana bagi hasil atau DBH. DBH ini menjadi salah satu sumber anggaran untuk penanganan dampak COVID-19 di DKI Jakarta. Saat ini piutang DBH baru dicairkan separuh oleh Menko berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2019 dalam rangka penanganan COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil 2,56 triliun rupiah. Padahal utang DBH tahun lalu ke Pemprov DKI mencapai 5,1 triliun dan DBH tahun ini pada kuartal 2 mencapai 2,4 triliun. Jadi total utang Kemenko ke DKI saat ini mencapai 7,5 triliun rupiah. Namun baru dibayar 2,56 triliun rupiah, terangnya. Harusnya piutang DBH Pemprov dilunasi, jangan cuma separuh.
Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain malah menyerang Pemprov DKI Jakarta, imbuh Amos Hutauru. Amos pun menyarankan Gubernur DKI Jakarta segera membentuk ketahanan sipil Pemprov DKI Jakarta sebagai pusat informasi dan data terkait kinerja Pemprov dalam memberikan pengetahuan masyarakat guna meluruskan informasi yang sesuai fakta dan data di tengah maraknya bully terhadap kinerja Pemprov DKI yang hampir setiap hari terjadi. Harapan ini kami sampaikan agar Gubernur DKI Jakarta membangun kota Jakarta lebih maju tanpa lelah untuk bekerja cerdas bagi kesejahteraan warga DKI Jakarta. Demikian Amos Hutauru.